Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kalian tetap semangat dalam pembelajaran secara daringnya ya. Oke anak-anakku sekalian, bahwasannya kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana sih kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, mulai dari kondisi kepercayaannya sampai dengan bagaimana kondisi politik orang-orang Arab atau masyarakat Arab itu sebelum Islam datang. Untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya ini kita akan belajar lagi tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi anak-anakku sekalian, bahwasannya jauh sebelum Nabi Muhammad SAW itu diangkat sebagai Rasul, beliau ini di masyarakat Arab sudah dikenal sebagai orang yang baik, orang yang jujur, bahkan masyarakat Mekah pun mengakuinya hal itu. Nah, pada akhirnya, tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, pada usia 40 tahun, di mana Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Nah, diangkat menjadi Rasul ini ketika Nabi Muhammad bertahanus, berdiam diri di Gua Hiro, yaitu di Jabal Nur, yang letaknya itu beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Nah, pengangkatannya sebagai Rasul ini ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi anak-anakku sekalian, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara oleh malaikat Jibril, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat Al-Quran pertama inilah anak-anakku sekalian yang dinamakan di dalam sejarah Islam itu dinamakan Nuzulul Quran. Jadi jikalau ada pertanyaan apa itu Nuzulul Quran, yaitu turunnya ayat Al-Quran pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disebut dengan Nuzulul Quran. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwasannya wahyu pertama itu yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Selanjutnya di sini ada Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Di mana Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 ini merupakan wahyu kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah menerima wahyu Al-Quran Surat Al-Mudaththir tersebut yang berisi tentang perintah Allah SWT agar Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Nah, mulai dari sinilah anak-anakku sekalian bahwasannya beliau atau Nabi Muhammad ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nah, jadi anak-anakku sekalian, bahwasannya Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 ini merupakan ayat memerintahkan Nabi Muhammad ini untuk melakukan dakwah, melakukan penyiaran agama Islam kepada seluruh umat Muslim pada saat itu ya. Nah, maka dari itu ketika ayat tersebut diturunkan oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh beliau selama 3 tahun. Pada akhirnya, anak-anakku sekalian, Rasulullah pada saat itu mulailah dakwahnya kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya, di mana rumahnya sahabatnya yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam ini sebagai pusat kegiatan dakwahnya.
Sedangkan dari kalangan sanak kerabatnya Nabi Muhammad ini yang pertama kali menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah istrinya, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah sebagai wanita pertama kali yang masuk Islam. Lalu dilanjut oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Iya, benar. Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini sebagai orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak. Dan yang ketiga yaitu Zaid bin Harithah. Siapakah Zaid bin Harithah? Iya, benar. Zaid bin Harithah yaitu budaknya. Di mana Zaid bin Harithah ini sebagai orang yang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Dan yang keempat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah beliau? Yaitu sahabatnya Rasulullah. Di mana Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Namun anak-anakku sekalian, dari keempat kerabat terdekat Nabi Muhammad ini yang masuk Islam, ada dua paman Nabi Muhammad yang tidak menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Siapakah pamannya itu? Yang pertama, Abu Thalib. Dan yang kedua adalah Abu Lahab. Nah, kedua paman tersebut menolak dakwahnya. Tetapi keduanya ini ada sikap yang berbeda. Ada perbedaannya. Apa yang membedakan mereka? Di mana jikalau Abu Thalib ini membiarkan Nabi Muhammad ini menyebarkan dakwahnya. Bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman para pembesar Quraisy. Sedangkan pamannya yang satunya yaitu Abu Lahab ini sangat menentang dakwah Nabi Muhammad, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan cerita Abu Lahab di surat Al-Lahab. Oke, selanjutnya bahwasanya di sini ada Quran surat Al-Hijr ayat 94 di mana surat Al-Hijr ini merupakan surat yang memerintahkan atau ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, yang berbunyi Quran surat Al-Hijr ayat 94, Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, dari sinilah anak-anakku sekalian, di mana pada Quran surat Al-Hijr ini beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, maka dari sinilah Rasulullah melakukan dakwahnya secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak serta negeri-negeri lain dilakukan pertama kali di Bukit Syafa. Nah, ketika itu pamannya yang bernama Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya Rasulullah SAW ini menerima wahyu dari Allah SWT secara berangsur-angsur selama 13 tahun di Mekah, yaitu pada tahun 610 sampai 622 Masehi, di mana beliau menerima sebanyak 4.780 ayat yang meliputi 86 surah. Nah, surah-surah yang diturunkan selama Rasulullah SAW di Mekah inilah yang dinamakan surat Makkiyah. Selanjutnya yaitu tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Prioritas ini adalah keutamaan yang pertama kali dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ini apa sih yang paling utama? Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Kita ketahui anak-anakku sekalian ya, kemarin kita sudah membahas belajar bersama-sama tentang bagaimana sih kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, mulai dari kepercayaannya sampai dengan sosialnya, sampai dengan terakhir kita sudah mengetahui tentang bagaimana sih kondisi politiknya mereka sebelum Islam datang. Nah, masyarakat Arab jahiliyah ini memiliki kepercayaan kepada berbagai Tuhan. Jadi Tuhannya itu banyak, yang disembah itu banyak, yang disebut dengan politeisme.
Seperti misalkan menyembah berhala, menyembah bulan dan bintang, menyembah roh, jin, arwah nenek moyang mereka, serta ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah SWT yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan, di mana kebudayaan Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Sedangkan Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Rasulullah SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Ya, walaupun ajakan tersebut bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga yaitu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Anak-anakku sekalian, bahwasannya orang-orang Arab pra-Islam itu tidak percaya akan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Sampai-sampai ada di antara mereka ini bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Jadi mereka ini tidak mempercayai hal itu. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Nah, Rasulullah SAW ini memprioritaskan dakwahnya untuk mempercayai adanya hari kiamat. Maka perlu menjaga kehidupannya agar selalu sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah SWT. Setiap kebaikan akan mendapat balasan kebaikan. Sebaliknya, setiap kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal. Rasulullah SAW ini berusaha meyakinkan umatnya akan janji Allah SWT bagi orang yang beriman. Selanjutnya yaitu mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah ini memiliki adat atau tradisi yang sangat melanggar etika atau akhlak dan hak asasi manusia. Seperti apa contohnya? Seperti berjudian, mabuk-mabukan, merampok, berzinaan, ya, serta perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Sementara itu Islam selalu mengajarkan perbuatan terpuji seperti tolong-menolong sesama manusia, melarang melakukan fitnah, melarang mengambil hak orang lain atau mencuri, ya, melarang mabuk-mabukan, melarang berzina, melarang mengubur bayi secara hidup-hidup dan ajaran terpuji lainnya. Nah, kehidupan tersebut inilah anak-anakku sekalian dikenal dengan masa jahiliyah. Bukan berarti mereka ini bodoh dalam intelektualnya, tetapi mereka bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial ke masyarakat, ya, sehingga Rasulullah SAW secara bertahap, secara perlahan-lahan mengubah perilaku mereka agar menjadi makhluk yang baik dan benar. Rasulullah mencontohkan dalam kehidupannya sehari-hari, di mana Rasulullah sudah terkenal dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Mekah mengakui kebaikan dan kejujuran Rasulullah SAW. Selanjutnya, yaitu mengangkat dan melindungi HAM atau hak asasi manusia. Dalam kehidupan masyarakat Arab jahiliyah ini terdapat tradisi perbudakan manusia. Selanjutnya, jual beli budak merupakan suatu hal yang biasa dalam kehidupan mereka. Nah, perbuatan itu mereka lakukan tanpa merasakan penyesalan, seolah-olah tanpa dosa. Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para du'afa dan fakir miskin. Perbedaan inilah anak-anakku sekalian yang pada akhirnya membawa benturan antara masyarakat Arab kafir dan mukmin di Jazirah Arab. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan kaum kafir Quraisy ini menolak keras ajaran Rasulullah. Kenapa mereka ini kok keras sekali untuk mengikuti ajaran Rasulullah? Yang pertama yaitu ketakutan kehilangan kekuasaan. Kaum kafir Quraisy ini tidak dapat membedakan
antara kenabian dan kekuasaan, sehingga terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mereka menganggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim. Yang kedua, hilangnya status sosial. Masyarakat Quraisy itu saat hidup dalam kelompok status sosial itu ada kastanya, ya, pakai kasta. Ada kaum majikan dan kaum budak. Budak yang dimiliki seorang adalah golongan kasta rendah. Mereka bisa diperjualbelikan dan haknya sebagai manusia tidak dihargai. Para pembesar Quraisy memiliki status sosial tinggi. Mereka keberatan jika status sosial mereka ini disamakan dengan yang lain. Sementara Islam mengajarkan bahwa derajat manusia itu adalah sama. Yang membedakannya di sisi Allah hanyalah tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu, kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Kaum kafir Quraisy adalah pembuat dan sekaligus penyembah berhala. Mereka membuat berhala Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, kemudian dijual kepada orang-orang yang mengunjungi Ka'bah yang akan dijadikan sesembahan. Adapun Islam mengajarkan bahwa manusia hanya menyembah Allah SWT semata dan tidak boleh menyembah selain Allah. Jika mereka mengikuti ajaran Islam, mereka khawatir akan kehilangan mata pencarian sebagai pembuat patung. Jadi itulah anak-anakku sekalian faktor-faktor mengapa sih mereka ini susah sekali untuk mengikuti ajaran Rasulullah, dikarenakan 3 faktor ini, yaitu ketakutan kehilangan kekuasaan, hilangnya status sosial, dan hilangnya perdagangan patung. Tantangan dan rintangan Nabi Muhammad SAW selama berdakwah. Yang pertama adalah penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Kaum kafir Quraisy itu menghina Rasulullah sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain. Banyak sekali yang dihina. Bahkan Rasulullah SAW ini pernah dilempari kotoran domba, dan rumah beliau dilempari sampah dengan kotoran, serta diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya agar Nabi Muhammad SAW ini celaka. Dan yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal telah masuk Islam, tidak lama kemudian Bilal disiksa oleh majikannya dengan dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu dan dicambuk. Kemudian ditimpakan batu besar di tubuhnya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, siapapun yang mengikuti Rasulullah, yang mau mengikuti Rasulullah, yang mau menerima ajaran Rasulullah, maka siksaan, ancaman orang-orang Quraisy terhadap pengikut Rasulullah ini sangatlah kejam. Selanjutnya, yaitu bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Dalam membujuk Nabi Muhammad, kaum kafir Quraisy ini mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah SAW dengan harta, wanita-wanita cantik, dan bahkan Nabi akan diangkat menjadi raja, asalkan dengan syarat Rasulullah SAW menghentikan kegiatan dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam. Namun semuanya sia-sia, semuanya ditolak oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, yaitu membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Untuk membujuk Nabi, kaum kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk saling bertukar sesembahan. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk menyembah Lata, Uzza dalam beberapa hari. Kemudian mereka bersedia menyembah Allah SWT. Namun usaha itu sia-sia juga, ditolak oleh Nabi Muhammad melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Selanjutnya yang kelima, yaitu membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Oleh karena selalu gagal ya, karena orang Quraisy ini selalu gagal dalam tindakan secara langsung terhadap Nabi untuk membujuk Nabi, kaum kafir Quraisy beralih memengaruhi dan membujuk paman Nabi yaitu Abu Thalib agar Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Mereka memprovokasi dengan memberi ganti Rasulullah dengan seorang pemuda yang gagah
dan ganteng, dengan syarat Abu Thalib tidak menghalangi mereka membunuh Nabi karena ajarannya bertentangan dengan ajaran para pendahulu dan nenek moyang bangsa Arab. Selanjutnya, yang keenam yaitu menghasut masyarakat Mekah. Kaum kafir Quraisy ini merintangi dakwah Nabi dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah dan bacaan Al-Quran sebagai jampi-jampi yang membuat mereka tertenung. Bahkan mereka mengancam dan tidak segan-segan akan membunuh jika mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Salah satu hambatan yang sangat menyengsarakan kaum muslimin adalah pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, melakukan transaksi jual beli, menikahi dan dinikahi, menengok yang sakit atau menolong mereka. Nah, pemboikotan tersebut ini ditulis dan ditempelkan di pintu Ka'bah sehingga semua orang tahu dengan ancaman berat bagi siapa saja yang melanggarnya. Yang ke-8, yang terakhir yaitu mempengaruhi pemimpin negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam. Ketika sahabat Nabi itu hijrah ke Habasyi, kaum kafir Quraisy datang menghadap raja yang beragama Nasrani dengan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar. Namun, setelah dikonfrontasi dengan umat Islam yang dijurubicarai oleh Ja'far, akhirnya mereka kalah. Dan Raja Habsyi memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam untuk hidup tentram di negaranya. Selanjutnya yaitu tentang modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Yang pertama adalah sabar. Rasulullah SAW ini memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, menghadapi tantangan, hambatan, dan gangguan, baik itu dari keluarganya sendiri maupun masyarakat Mekah. Sikap sabar ini menjadi modal utama Nabi Muhammad untuk terus berdakwah dan tidak pernah putus asa. Dan yang kedua adalah kegigihan dan keuletan. Nah, Rasulullah ini memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan Islam, baik kepada keluarganya maupun masyarakat Mekah. Nah, segala rintangan dihadapi dengan gigih dan ulet. Selanjutnya yang ketiga, modal kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah yaitu berakidah yang benar dan kuat. Karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Rasulullah, di mana beliau ini meyakini akan janji Allah SWT dan tidak pernah ragu akan janjinya yang akan melindungi dakwahnya. Yang keempat adalah akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau ini sudah dikenal atau sudah terkenal dengan Al-Amin. Nah, masyarakat Quraisy ini sudah mengakui kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, semua orang ini tidak bisa menolak akan kebenaran dakwahnya. Dan yang kelima adalah kesetaraan derajat. Nabi Muhammad ini menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, serta antara yang kaya dan miskin, ya. Perbedaan hanya pada keimanannya saja. Nah, karakter inilah anak-anakku sekalian yang membuat semua orang ini merasa nyaman dan diakui secara sama dan sederajat. Jadi tidak ada perbedaan secara kasta.